Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes dalam program Lecture on Air. Hari ini saya sudah bersama Ibu Sri Wahyuni, SSI MSI, dan kita akan membahas tentang sosialisasi pengabdian masyarakat dengan tema pemberdayaan petani aren, Arenga Pinata Mer, rakyat melalui diversifikasi produk nira aren di Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Roy. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu, untuk mengawali perbincangan kita kali ini, boleh Ibu jelasin pengalaman Ibu selama di sana itu ngapain aja? Jadi pengalaman yang saya dapat banyak sekali ya. Salah satunya ini merupakan bagian dari program kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek ya tahun 2019. Jadi pada saat itu memang terpikir bagi saya ya bahwa di daerah Bangun Purba ini termasuk wilayah ya atau desa yang memiliki potensi aren yang luar biasa besar ya. Kalau kita lihat dari segi geografisnya juga dia cocok untuk tanaman aren. Tapi permasalahan yang saya lihat pada saat itu adalah di masyarakatnya sendiri ya, dengan potensi yang besar tersebut ya masih memanfaatkannya sangat sedikit sekali, sangat terbatas ya, masih sangat terbatas. Mereka memproduksi daripada aren tersebut hanya satu kali dalam 1 minggu. Jadi permasalahan yang saya lihat pada saat itu produksi daripada aren sendiri di Desa Bangun Purba itu hanya terbatas ya 1 minggu sekali ya. Kemudian alat-alat produksinya juga masih sederhana ya. Selain itu sistem pemasarannya juga belum besar ya. Jadi oleh sebab itu saya terpikir dan punya ide untuk mengembangkan aren ini ya, karena kita ketahui sendiri bahwa aren itu kan memiliki banyak manfaat ya, mulai dari yang namanya akarnya, bagian batangnya, bagian daun serta bagian bunganya itu dimanfaatkan ya, banyak manfaatnya. Apalagi kalau untuk orang kesehatan sendiri, bahwa aren ini sangat bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula ya, terutama untuk penyakit diabetes. Oleh sebab itu saya terpikir bagaimana cara mengkampanyekan pohon aren ini ya, supaya dia lebih dikenal lagi ya, khususnya potensi daerah yang di daerah Bangun Purba tadi. Jadi dengan ide tersebut ya, saya dengan teman-teman ya, dan beserta tim ya merancang ya, mendesain alat yang dibantu juga tim ahli kami ya dari teknik. Jadi kami membuat alat gula cair dan alat gula semut. Jadi prinsip dari alat gula cair itu sebenarnya yaitu untuk memisahkan antara kadar air dan gula arennya itu sendiri. Jadi prinsip daripada alat gula aren itu ya memisahkan kadar air dengan gula arennya. Ya, jadi kalau misalnya kita aren itu diambil, itu dia masih bercampur tuh Roy dengan airnya. Jadi dengan adanya alat ini lebih mudah terpisah dan relatif lebih mudah dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Sedangkan alat gula semut itu sendiri prinsipnya yaitu dengan sistem putar ya, sistem putar. Di situ dia prinsipnya sendiri dengan alat itu ya menggumpalkan daripada gula aren tersebut ya, sehingga gula tersebut membentuk seperti butiran-butiran pasir. Jadi sebenarnya program daripada diversifikasi ini ya untuk memudahkan daripada konsumen untuk mengkonsumsi daripada gula aren ini sendiri. Ibu tadi ada bilang gula aren dan gula semut, apakah itu sama atau beda? Gula aren itu dia produknya ya. Jadi produk turunannya itu berupa gula semut dan gula cair. Nah, jadi gula aren itu dia mentahnya loh, hasil dari dari pohon aren itu dalam bentuk gula arennya. Kemudian kalau produk turunannya adalah gula semut dan gula cair. Berarti produknya itu gula semut dan gula cair ya, Bu. Nah, Ibu tadi ada bilang juga alat. Nah, Ibu ke sana apakah cuman untuk menjelaskan alat atau ada kegiatan yang lain? Atau memang alat itu dibawa dari kita atau udah ada di sana gitu?
Jadi kami ada beberapa tahapan ya sebelum ke sana kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu ya, tahapan pengenalan dari aren tadi sendiri ya. Jadi namanya masyarakat ya harus dikenalkan betul dengan yang namanya pohon aren, karena tadi yang saya bilang ya manfaat daripada aren ini banyak sekali ya, dari segi lingkungan bisa, dari segi kesehatan, dan dari segi manfaat dari aren itu sendiri. Jadi dikenalkan dengan mereka, kemudian produk-produk yang telah berkembang di pasar itu juga kami kenalkan pada mereka, dan selain itu kami juga mensosialisasikan dengan alat yang kami desain tadi tersebut. Jadi karena mereka di sana cuman satu produk yang mereka hasilkan ya dalam bentuk gula cetak tadi ya. Jadi dengan adanya alat ini mereka bisa buat berbagai turunan dari produk dari aren tadi ya, dalam bentuk gula cair dan gula semut tadi. Dan itu kalau gula semut ya, mungkin kalau kita pernah baca ya ilustrasi tentang berita gula aren ini, gula semut ini sudah sampai diekspor ya ke luar negeri. Makanya dari situ saya tertarik sekali untuk mengembangkan daripada gula semut dan gula cair ini gitu. Oke Bu, Roy, menarik nih apa yang Ibu bilang tadi kan sosialisasi, tidak hanya untuk memberikan alat tapi Ibu juga sosialisasi nih. Apakah di sana memang udah ada nih petani aren atau memang petani aren ini baru disosialisasikan gitu? Dan untuk alatnya tadi juga Bu, apakah itu alatnya itu memang baru mereka pakai untuk alat itu atau memang mereka sudah ada alat itu sebelumnya tapi dengan inovasi Ibu sendiri dengan tim mereka memakai yang ini gitu? Jadi petani arennya sudah ada ya, cuman mereka itu masih keluarga gitu ya, maksudnya tenaganya itu masih keluarga. Jadi petani arennya itu sendiri ya masih sebatas hanya keluarga saja yang bekerja ya, dan alatnya tadi memang belum ada sama mereka, belum pernah dikenal sama sekali oleh mereka, dan kami di sana memang karena hibah dari Ristek Dikti tadi kami kenalkan dan kami lakukan pelatihan oleh masyarakat di sana ya untuk mengembangkan produksi selain produksi daripada aren cetak tadi gitu. Jadi dalam bentuk gula cair dan gula semut tadi. Berarti mereka juga belum paham Bu ya tentang alat-alatnya. Paham. Dan alat-alatnya sendiri ini memang desain dari Ibu dengan kawan-kawan juga kan, dengan teman-teman dengan tim. Kami desain ya, dan kami juga dibantu oleh tim dari teknik ya, teknik pertanian ya untuk membuat alat tersebut ya disesuaikan dengan kondisi daripada potensi desa tersebut. Nah, ya. Yang buat beda alat desain sendiri dengan alat-alat untuk gula aren lainnya itu apa Bu? Khusus di gula semut ya, gula semut itu kalau yang biasanya yang pernah ada itu dia putarannya itu dia logam ya di alatnya itu, sedangkan yang kami desain itu sendiri itu ada gabungan antara logam dengan kayu ya. Jadi fungsinya itu kami buat dengan kayu itu supaya dia tidak anti karat ya istilahnya. Jadi tidak berkarat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti memang didesain khusus untuk kebutuhan mereka tuh. Kalau boleh tahu Bu, ada berapa alat itu, berapa unit itu? Itu alat yang kami hibahkan kemarin ada 2. Ada 2 ya? Itu memang, berarti itu alatnya itu memang misalnya gini Bu, kan produk itu kan ada satu gula semut, ada juga gula cair gitu. Itu memang alatnya itu untuk satu-satu itu atau memang untuk satu alat bisa 2 produk? Satu-satu. Jadi karena prinsip kerjanya tadi berbeda, jadi memang alat untuk gula semut itu tadi prinsip kerjanya dia mengkristalkan gula aren, sedangkan kalau gula cair itu dia memisahkan antara gula arennya itu dengan air. Jadi sistemnya itu dia ada penguapan, jadi yang tinggal itu hanya gula aren. Ya, jadi itu kan lebih lebih mudah digunakan oleh konsumen ya, apalagi untuk konsumen-konsumen yang yang bekerja pada bidang perdagangan ya, misalnya bubur ya, jual bubur atau industri roti ya, itu lebih mudah digunakan tanpa kita harus mencairkan terlebih dahulu. Itulah keunggulannya. Keunggulan dari untuk menggunakan alat itu ya Bu? Iya, benar. Nah,
Untuk produknya sendiri Bu, nah itu kan mereka kan memang dari desa yang terpencil ya Bu, kalau saya memang desa yang jauh gitu kan untuk alatnya sendiri. Nah untuk produknya itu mereka memasarkannya kemana Dok? Pemasarannya sendiri mereka sudah lakukan di desa mereka, bahkan kami juga ya menambahkan sedikit bahwa kami juga telah membentuk kelompok tani juga di sana ya untuk khusus dari petani aren dan mengajarkan mereka mengenai manajemen usaha. Jadi mereka tuh membuat satu unit koperasi. Jadi ada koperasi yang bertanggung jawab atas di situ untuk kegiatan pemasaran di daerah Bangun Purba, dan sampai sekarang ini sudah dipasarkan juga, sudah di luar dari daerah Bangun Purba itu di daerah Medan sudah juga masuk, yaitu daerah Johor di kafe-kafe begitu Roy. Berarti mereka udah produkan sampai ke kafe-kafe Bu ya? Iya benar sekali. Nah, untuk produknya sendiri nih Bu, mereka tuh mengemaskan itu gimana Bu? Karena kan kita tahu ini kan gula aren Bu. Apakah mereka mengemasnya secara individu atau memang udah ada produknya sendiri, maksudnya brandnya sendiri gitu? Jadi untuk kemasan ya mereka sudah membuatnya sendiri ya dengan menggunakan daun arennya itu sendiri tadi ya. Jadi mereka membuatnya seperti tikar ya, tikar pandan ya, membuatnya dengan sistem kerajinan tangan ya untuk kemasan gula aren tadi, dan mereka buat yaitu dalam bentuk ukuran 200 sampai 500 gram. Jadi untuk penjualannya kan kalau per kiloan kan dia harganya terlalu mahal ya, 1 kilonya tadi 20.000. Jadi kalau misalnya ukuran kecilnya itu bisa terjangkau oleh konsumen. Jadi konsumen tadi kan tidak terlalu memilih sekali gitu ya kan. Kalau dengan harga yang 20.000 kan mungkin masih berhitung-hitung juga ya. Masih berhitung ya. Kalau dengan harga mungkin dengan ukuran yang 250 gram ya, mungkin dengan manfaat yang mereka ketahui mungkin langsung bisa membeli produk tersebut. Itu harganya berapa? 20.000 ke bawah ya berarti? Iya, 20.000 ke bawah. Itu kalau boleh tahu berapa? Per botol ya? Kalau yang gula cair dia per botol ya, itu dihargai sekitar 15.000 ya. Tapi kalau dia kemasan yang kecil yang biasanya untuk di kafe-kafe, di kopi gitu ya, dia itu harganya per bungkusnya itu 10 gram ya isinya, itu seharga 2.000. 2.000. Ya, nah, harapan Ibu nih kan Bu, Roy mau bertanya tentang harapan Ibu dengan adanya alat yang diberikan dan sosialisasi yang diberikan kepada mereka. Harapan Ibu untuk petani aren untuk di Mabar khususnya juga untuk di Indonesia itu gimana Bu ke depannya? Harapan saya semoga ini lebih dikembangkan lagi ya, dikembangkan, dan perlu juga ya bantuan dari Pemda setempat ya untuk mengembangkan aren ini karena manfaat yang besar sekali tadi yang saya sampaikan ya. Jadi juga harus ada dukungan dan juga harus adanya kerjasama ya, supaya aren ini memang betul dikampanyekan bisa keluar ya, bisa sampai ke dunia luar ya, ke internasional maksud saya gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga harapannya didengar juga kan Bu sama Pak Pemda, karena untuk petani aren juga memang wajib didukung juga gitu kan. Iya. Karena manfaatnya juga banyak gitu kan. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah menonton dan mengikuti kami dari awal sampai akhir. Saya Roy Ganes, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.